Oke, kita lanjut memahami piramida keuangan satu persatu sambil kita menyaksikan atau melakukan proses penggilingan kopi Sunan Derajat ini, teman-teman ya. Yang pertama, tahap pertama adalah menghasilkan pendapatan rutin. Batu fondasi pertama dari piramida keuangan adalah menghasilkan pendapatan. Terdengar sederhana memang, tetapi faktanya tingkat pengangguran di Indonesia masih mencapai 5,32% berdasarkan data BPS per Agustus tahun 2023. Artinya masih ada 7,86 juta orang dari total 147,71 juta angkatan kerja yang belum berhasil mencapai tahap pertama dalam piramida keuangan. Dalam konteks menghasilkan pendapatan, kita bicara soal cakupan yang luas, bisa dari gaji bulanan, upah dari kerja freelance, upah kerja kontrak, fee menjual jasa sebagai tenaga profesional, keuntungan dagang, komisi penjualan, bahkan bisa juga transferan uang beasiswa kuliah luar negeri yang nominalnya cukup besar. Jika kamu berada dalam tahap ini, fokus utama kamu adalah menghasilkan pendapatan secara rutin. Rutin dalam hal ini bukan berarti harus pendapatan yang tetap dan sama persis setiap bulannya. Pendapatan rutin yang dimaksud adalah kondisi di mana kamu tidak lagi bekerja secara serabutan, di mana kadang kamu hanya bisa melihat pemasukan di bulan ini, tapi bulan depan belum tentu ada pemasukan. Pada tahap ini kamu perlu membangun situasi di mana kamu setidaknya bisa yakin bahwa dalam 1 tahun ke depan kamu bisa mendapatkan penghasilan rutin dari satu atau beberapa sumber yang tetap. Tahap pertama ini mungkin terkesan sepele, tetapi tahap ini merupakan fondasi pertama di mana seseorang bertransisi dari sosok yang dependen menjadi sosok yang independen, dari yang tadinya bergantung secara finansial pada orang lain menjadi sosok yang mulai belajar untuk bertanggung jawab minimal atas pemenuhan kebutuhannya sendiri. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua, mencapai arus kas positif yang stabil. Ini adalah masalah kita selanjutnya setelah kita mempunyai pendapatan rutin, karena pada dasarnya bukan pada seberapa kita mendapat pendapatan, tapi seberapa pengeluaran kita. Pada piramida keuangan ada di tahap kedua. Oke, langsung saja kita baca. Setelah berhasil membangun fondasi pertama dari piramida keuangan, kamu akan naik tingkat ke level selanjutnya dengan tantangan yang lebih berat, yaitu mencapai arus kas positif. Pernahkah kamu melihat orang yang selalu terlihat sibuk bekerja, memiliki pendapatan yang rutin tetapi tidak pernah bisa menabung, hidupnya selalu lebih besar pasak daripada tiang, selalu merasa penghasilannya kurang, kebutuhan gaya hidupnya ditutupi oleh utang dan cicilan, sampai akhirnya setiap bulan dirinya hanya bekerja untuk melunasi cicilan dan tagihan bulanan. Orang-orang seperti inilah yang terjebak pada tahap 2. Pemasukannya hanya numpang lewat, gajinya habis untuk tagihan pay letter dan cicilan kartu kredit. Lebih parahnya lagi jika hidup dalam pusaran utang, kesana kemari meminjam uang seperti menggali lubang baru hanya untuk menutup lubang sebelumnya. Fokus utamanya yang perlu dikejar pada tahap 2 ini adalah mencapai arus kas positif yang konsisten. Bahasa sederhananya, lebih besar pemasukan dibanding pengeluaran. Jika pendapatan kamu adalah sebesar 5 juta, pengeluaran di bulan tersebut harus di bawah 5 juta rupiah. Jika pendapatanmu berkurang menjadi 4 juta, pengeluaranmu di bulan itu juga harus ditekan di bawah 4 juta rupiah. Itulah arus kas positif. Jika kamu bisa disiplin dan konsisten menjaga gaya hidup dan mencapai positif cash flow selama setidaknya 1 tahun, artinya kamu sudah melewati tahap 2.